Bahkan lain dari mazhab yang empat sudah ada timbul mazhab Abu Handak. Sedikit-sedikit kurang kafir, sedikit-sedikit kurang musyrik, sedikit-sedikit kurang bid'ah, sedikit-sedikit kurang neraka, sedikit-sedikit kalau tak kira lagi ya, jangan kalau hidup bagi manusia, kubah-kubah wali-wali hancur, kada boleh berubah lagi, kuburan dibakar, tahu kapian? Iya benar, kebun kurang batanam gumbili nang hanyar ditanam. Pada damisan lagi, iya benar orang hanyar batanam gumbili. Sedih kita melihat kalau dahulu ubah-ubah ada bertulis ini kubur bini Nabi, ini kubur Siti Fatimah bertulis, ini kubur Siti Khadijah, ini kubur apa? Apa namanya lagi? Ali Uradi, ini kubur siapa lagi? Syekh Salman Madani. Ada. Jadi kita hendak menuju ke nyaman ke sini Syekh Salman. Memberi salamnya kan nyaman. Assalamualaikum ya Syekh Salman. Nang Wahidin ada. Di mana Syekh Salman? Di mana anak? Iya, lu ngali ya. Sedih. Ulun tadi nang ziarah tadi umroh tadi sedih ziarah ke Batak. Pertama ulun sakit parut nang ianya sakit jadi menangis itu sakit parut nang ianya. Nang kedua ada pikiran lain lagi dah jadi tetangis ada. Kita hendak ziarah ke makam Rasulullah itu di tengah-tengahnya. Berdiri satu mat aja udah hendak ditangkap nyari polisi. Polisi apa juga ini? Ya kainya kawa tapi yang berpikir kubur Nabi itu dipindahnya ke Baqi supaya masjid jangan ada yang ziarah lagi. Sebab lawan orang Wahabi ziarah itu haram. Ada kita berlaku hadis Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Zaman awal Islam enggak mencegah nyawa kada boleh ziarah kubur. Sekarang nyawa unda suruh ziarah. Rasulullah sebelum mengatakan itu, beliau pada satu malam, tengah malam tidak ada di rumah istrinya yang 9. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mencari di mana Rasulullah. Kedada di rumah sini, di sini, di sini. 9 kamar itu kedada. Berjalan Abu Hurairah keluar dari masjid, melihat cahaya nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di kuburan Baqi'il Gharqad. Dari Nabi sampai ke atas langit. Wah di sini. Lalu Abu Hurairah masuk ke kubur. Lalu melihat Rasulullah berdiri di kuburan situ. Berarti Rasulullah ziarah ke kubur malam lagi. Melaksanakan sedang ziarah itu. Diperhatikan apa sih gawian Rasulullah ziarah? Sekalinya Rasulullah itu mendoakan bagi orang yang mati-mati itu. Berarti amal-amal orang hidup disampaikan kepada orang mati itu sampai. Buktinya Rasulullah melaksanakan. Ditambah lagi kekuatan kalau orang mati kita yang hidup menyembahyangkan mayatnya, istilahnya fardu kifayah ya. Nang menyembahyangkan orang hidup, nang disembahyangan orang mati, berarti amal orang hidup sampai kayak nang mati. Ini ulun bukan membicarakan masalah khilafiyah kada. Ini berhubungan dengan pekerjaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua berdasarkan daripada hadis-hadis yang sahih. Quran pulang ada mengatakan, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Orang-orang yang sesudah mereka itu yang hidup di belakang. Artinya yang masih hidup, mereka berkata, ya Allah ampunilah dosa kami dan dosa orang yang sudah mendahului kami. Artinya yang sudah mati-mati terdahulu. Ini Quran berarti amal orang hidup sampai lawan nama. Inilah Ahlussunnah Jamaah bertahlil berarwah. Tapi Wahabi kan maunya amal orang hidup sampai lawan mati. Itu syirik, itu bid'ah. Rasulullah SAW minta kepada Allah keampunan
atas dosa dan kesalahan dirinya dan seluruh muslimin muslimat. Artinya Rasulullah ziarah ke kubur. Rasulullah berdoa minta kepada Allah di kekuburan. Kalau disebutkan bahwa orang ziarah itu musyrik, berarti Rasulullahnya musyrik. Siapa yang berani bilang begitu? أربعة ثلاثة اثنان واحد. Kemudian Syekh Salman Al-Madani ini dari waktu kecilnya itu dia ini senang kepada orang-orang yang ziarah ke makam datunya Rasulullah SAW. Dan dia ini adalah dari kecil penunggu pintu hadrat Rasulullah SAW. Kalau orang mau ziarah ke kubur Rasulullah, Syekh Salman Al-Madani mulai dari kecil yang megang kuncinya, yang membukakan, masuk ke dalam langsung. Kalau zaman dulu batu-batu kita itu masuk langsung ke dalam, berdekatan dengan bangunan itu, dengan apa? Dengan kuburannya itu. Kalau sekarang karena sudah yang jadi raja Wahabi, nggak boleh lagi masuk ke sana, nggak boleh lagi. Malahan katanya Wahabi ziarah itu syirik. Rasulullah SAW pada satu malam tidak ada di rumah istrinya yang satu. Abu Hurairah tarik, Rasulullah nggak datang-datang, ini nggak keluar-keluar. Ada apa ini? Ketok istri yang pertama, nggak ada. Yang kedua, ketiga, sampai yang kesongo, tak ada. Abu Hurairah ini selalu takut, jangan-jangan Rasulullah ini dibunuh orang. Wah, sekarang kita sudah mendengar Pak Matori Abdul Jalil mau dibunuh orang. Karena apa? Karena dia ini NO dan ulama. Jadi guru-guruan ini harus padawas. Apa itu padawas? Ya waspada. Kalau bisa seluruh kaum muslimin punya senjata, bukan hanya anggota MPR dan DPR saja. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum. Itu Al-Qur'an. Sekalinya Rasulullah SAW itu dicari-cari nggak ketemu, Abu Hurairah melihat cahaya nur Rasulullah SAW ada di kuburan Baqi'il Gharqad di Madinah. Abu Hurairah itu selalu membuat lubang dari bawah fondasi pagar kuburan dengan tangannya sendiri. Kemudian dia masuk, dia mendekati Rasulullah SAW. Tengah malam Rasulullah ada di kuburan. Ya. Diperhatikan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW minta kepada Allah keampunan atas dosa dan kesalahan dirinya dan seluruh muslimin muslimat. Artinya Rasulullah ziarah ke kubur. Rasulullah berdoa minta kepada Allah di pekuburan. Kalau disebutkan bahwa orang ziarah itu musyrik, berarti Rasulullahnya musyrik. Siapa yang berani bilang begitu? Tapi kira-kira yang hadir ini semua orang ahli sunnah wal jamaah, semua orang yang senang ziarah. Dari kecilnya Syekh Salman ini megang kuncinya pintu hadrat Rasulullah SAW. Dan apabila orang yang mau ziarah ke kubur Rasulullah, itu ternyata orang itu masih di dalam thalabatul ilmi. Artinya masih di dalam belajar.
Apalagi orang yang mau ziarah itu seorang guru yang sudah mengajar. Apalagi yang ziarah itu seorang yang soleh, orang yang punya karamat, wali. Maka yang 3 golongan ini dipersilahkan oleh Syekh Seman mulai kecilnya lebih dulu naik ke rumahnya, diberi makan dan minum. Selesai makan minum baru dibawa ziarah ke makam Rasulullah SAW dan diperkenalkan oleh Syekh Seman kepada Rasulullah. Orang yang ziarah ini namanya satu persatu. Misalnya ada nama Muhammad, ya Rasulullah, ini Muhammad ziarah ke kuburmu. Nah ini si A, ini si B, itu begitu. Sebagaimana zaman tahun 70-an itu, begitu muzawwir membawa jamaahnya ziarah, diperkenalkan si yang dibawanya ini kepada yang diziarahi. Satu persatu namanya. Karena orang-orang yang soleh itu dalam kuburnya tetap hidup. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Hidup. Ketika terjadi Fathu Makkah, apa arti Fathu Makkah? Ada orang bilang penaklukan kota Makkah, bukan. Pembebasan kota Makkah, karena Rasulullah tidak menaklukkan siapa-siapa. Pembebasan kota Makkah. Ketika terjadi pembebasan kota Makkah, Fathu Makkah, itu semua sahabat itu pulang ke rumah-rumah mereka masing-masing. Sahabat Muhajirin, Utsman pulang ke rumahnya, Umar pulang ke rumahnya, Abu Bakar pulang ke rumahnya, bahkan Ali juga pulang ke rumahnya. Tapi Rasulullah tidak pulang ke rumahnya yang ada di Makkah. Kemana beliau pergi? Beliau pergi jauh ke Ma'la, dan kemudian beliau membuat tenda persis di sebelah makamnya Khadijah. Di sanalah beliau bermalam selama terjadi Fathu Makkah, di sebelah makamnya Khadijah. Buat tenda di situ. Setelah itu malam-malam beliau nggak mau diganggu, mau berduaan aja dengan Khadijah. Beliau duduk di depan makamnya Khadijah, kemudian beliau bicara kepada Khadijah. Baca nanti sirah Ibnu Hisham, sirah yang paling lengkap tentang Rasulullah SAW. Disebutkan di situ Rasulullah curhat kepada Khadijah sambil menangis di depan makamnya Khadijah. Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, sadaqti ya Khadijah, sadaqti. Kamu benar ya Khadijah, kamu benar. Apa yang kamu ucapkan dulu tuh benar banget. Apa yang dibenarkan oleh Rasulullah tentang Khadijah. Dulu ketika awal-awal dakwah Nabi lakukan di Makkah, Rasulullah itu kan dicela, dihina, dimusuhi. Khadijah bilang apa? Ya Rasulullah, demi Allah, jangan khawatir. Sesungguhnya Allah pasti akan memenangkan agama ini, dan Allah tidak akan mengecewakan engkau. Jadi semangatlah ya Rasulullah, Allah gak akan ngecewain engkau, dan Allah pasti akan memenangkan agamamu ini. Itu yang dikatakan Khadijah di awal dakwah. Ternyata sekarang Rasulullah berhasil membebaskan kota Makkah, sehingga Rasulullah datang kepada Khadijah. Kemudian beliau mengatakan kepada Khadijah, dan Khadijah di dalam kuburnya, entah dia dengar entah tidak, Allah yang lebih tahu. Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, sadaqti ya Khadijah, sadaqti. Kamu benar banget wahai Khadijah. Allah telah menunaikan janjinya untuk memenangkan agama ini sebagaimana kata-katamu dulu. Kemudian Nabi menangis di kuburan Khadijah. Siapa bilang bahwa mengunjungi kuburan orang yang kita cintai lalu kita berbicara di sana disebut bid'ah? Bacalah sirah Ibnu Hisamnya Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah itu mencontohkan hanya diam saja di kuburan? Ternyata Rasulullah juga di kuburan bukan hanya diam, malah bermalam di kuburan. Kalau kita lihat, malah Rasulullah bermalam di kuburannya Khadijah beberapa malam dan tidak mau diganggu dan curhat. Sama seperti misalnya saya pulang ke Aceh. Ibu saya meninggal dalam musibah tsunami bersama kakak saya dan dimakamkan di pemakaman massal, pemakaman umum. Dan itu jaraknya dengan bandara itu dekat. Jadi kalau saya pulang turun bandara itu langsung sekitar 15 menit itu sudah ada pemakaman tentang korban tsunami. Saya selalu kalau pulang ke Aceh itu keluar dari bandara langsung mampir ke kuburan ibu saya. Cuma kan saya nggak tahu posisi ibu saya di mana, kan gede banget tuh, berapa hektar gitu. Nah akhirnya saya duduk di salah satu pojok pemakaman besar itu. Kemudian saya ngomong gitu, Mak, ini abang udah pulang Mak gitu. Pas awal-awal saya datang dari Mesir tuh berkesan banget tuh, karena saya pengen banget ngajak ibu saya jalan-jalan, naik pesawat. Kan ibu saya belum pernah naik pesawat tuh, pengen ngajarin ya, gimana rasanya naik pesawat,
Malah kalau bisa pengen umrohin ibu dan segala macam. Cuma ya Allah mentakdirkan yang lain. Pas saya pulang, saya curhat, "Mak, nih abang pulang, Kak Yus, kakak saya namanya Kak Yus nih, adik pulang segala macam." Ngomong aja di situ. Itu bukan bid'ah. Dan itu nggak ada hubungannya dengan ahli kubur itu dengar atau enggak. Kita kan nggak tahu ya, karena Allah yang lebih tahu. Cuma itu adalah bentuk dari memuaskan rasa rindu seorang kekasih kepada kekasihnya. Dan Rasulullah melakukan itu. Bukannya Khadijah pasti dengar kemudian nanti bisa dialog. Ini lain lagi nih. Kalau ada yang minta fatwa ke ahli kubur, minta nasihat misalnya, mau pemilihan caleg gitu ya, datang ke kuburan, "Mbah, ini muridnya Mbah mau minta nasihat," gitu-gitu ya, minta wejangan, terus pura-pura dengar, "Oh iya ya Mbah, ya ngerti Mbah," gitu. Apa yang dia ngerti? Ada yang kayak gitu. Ini Allah alam ya, saya nggak ngerti, saya nggak berani memfatwakan itu bid'ah atau enggak. Saya bukan ahli fikih, tapi yang dimaksud dengan curhatnya Nabi itu bukan kayak gitu. Curhatnya Nabi adalah Rasulullah itu hanya ingin mengekspresikan betapa rindunya beliau kepada Khadijah. Beliau ingin sekali bertemu dengan Khadijah, memeluk Khadijah, mengatakan kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, perjuangan kita sekarang sudah menang." Beliau ingin mengatakan itu kepada Khadijah. Beliau ingin memperlihatkan kepada Khadijah bahwa pengorbanan Khadijah itu gak sia-sia. Beliau ingin tunjukkan kepada Khadijah bahwa Khadijah itu benar dan dia adalah istri sejati yang pernah menolong Rasulullah dari awal berdakwah di Makkah. Itulah Khadijah. Gak ada istri yang bisa lebih hebat daripada Khadijah, sehingga Rasulullah datang ingin curhat kepada Khadijah dan mengatakan, "Ya Khadijah, sadaqti, kamu benar wahai Khadijah. Apa yang kamu katakan itu benar, bahwa perjuanganmu itu gak sia-sia. Allah sudah memenangkan perjuangan kita ya Khadijah."